Shalom Bapak Ibu, kembali kita beribadah pada saat ini dan kita bersyukur Tuhan tetap memberikan kita kesempatan beribadah walaupun masih secara live streaming. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul rendah hati dan sabar. Judul firman Tuhan hari ini adalah rendah hati dan sabar, dan saya membaca dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan tentang kerendahan hati dan tentang sabar. Dan itu sudah diungkapkan tadi dalam ayat-ayat di mana di dalam ayat 4 ada kata kesabaran. Dan di ayat-ayat selanjutnya juga disinggung tentang kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu, apa itu kesabaran? Apa itu rendah hati? Kita mulai dengan apa itu rendah hati. Di dalam kamus bahasa Indonesia, rendah hati itu artinya, ya kamus besar bahasa Indonesia, tahan menghadapi cobaan. Ya, tahan menghadapi cobaan. Dan ini dijelaskan yaitu tidak lekas marah, tidak lekas juga putus asa, tidak lekas patah hati. Jadi itulah gambaran tentang tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak terpancing marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Itu juga diartikan rendah hati itu adalah tabah dalam kaitannya menghadapi cobaan. Tabah. Rendah hati, mohon maaf, tadi saya meralat. Rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh. Saya terlalu cepat rupanya. Ya. Rendah hati itu tidak sombong, tidak angkuh. Sedangkan sabar tadi sudah saya sampaikan di depan. Dan sabar yang kedua adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di slide yang Bapak Ibu
Lihat ya yang ditampilkan. Nah, itulah definisi tentang rendah hati dan juga sabar. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ciri-ciri orang yang rendah hati dan sabar? Ya. Rendah hati dan sabar, yang pertama adalah bagaimana ciri-ciri itu? Ciri-ciri itu nampak di dalam diri seseorang, yaitu menghargai kasih karunia Allah. Menghargai kasih karunia Allah. Di dalam ayat 1 dan 2 tadi yang sudah kita baca, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Rupanya Paulus menegaskan dalam hal menghargai kasih karunia, yaitu supaya setiap jemaat, yaitu di Korintus dan saat ini bagi kita semua, jangan menjadikan sia-sia kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Mengapa hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus? Pada saat itu adalah di masa pelayanan Paulus di Korintus itu ternyata juga ada orang-orang lain yang mengajarkan sepertinya kebenaran firman Tuhan, tetapi berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mereka disebut sebagai guru-guru palsu. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang salah satunya menekankan pentingnya sunat bagi orang Korintus supaya selamat dengan sempurna. Nah, hal ini berbeda dengan ajaran Rasul Paulus bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah dan sungguh hanya semata-mata anugerah saja, bukan karena perbuatan manusia. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam kitab Efesus. Saya mengajak Bapak Ibu membuka dulu walaupun tidak ada di slide. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam suratnya, Paulus kepada jemaat Efesus menekankan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia yang kita terima dengan iman, yang kita responi dengan iman, dengan percaya kepadanya. Dan itu bukan hasil usaha kita. Lalu ditekankan sekali lagi, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Diingatkan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah anugerah. Bukan hasil pekerjaan manusia. Bukan usaha kita. Kenapa? Karena usaha kita sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa itu tidak bernilai di mata Allah. Bernilai itu seperti kain kotor. Kain kotor itu diibaratkan, maaf kalau dalam bahasa sekarang, itu pampers. Pampers yang biasa dipakai oleh kaum wanita kalau saat mens. Jadi tidak berharga, tidak bernilai apa-apa di mata Allah, kotor. Tidak bermutu, tidak berkualitas, tidak memenuhi standar Allah untuk boleh selamat. Jadi keselamatan itulah kasih karunia. Di sinilah Paulus menekankan betapa pentingnya kita menghargai kasih karunia itu. Karena itu dalam bagian ini Paulus sangat menekankan pentingnya kita hidup dengan kasih karunia. Itulah kasih karunia kepada kita. Ya Bapak Ibu. Apa itu kasih karunia? Sekali lagi saya bacakan penjelasan dalam kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma yang dikerjakan oleh Allah. Seperti Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi. Ya. Bukan karena kebaikan manusia, tetapi karena kemurahan Allah semata-mata. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau kasih karunia itu digambarkan dengan hal yang gratis. Dan yang hal gratis itu dianggap murahan. Tetapi dalam hal ini, hal yang gratis, kasih karunia itu bukan hal yang murahan. Karena apa? Karena memang kita tidak bisa membayarnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup membayar kasih karunia itu dengan nyawanya sendiri. Tidak bisa.
Kenapa? Kasih karunia itu terlalu agung. Apa yang tidak layak kita terima, itu tetap diberikan oleh Allah. Sehingga disebut kasih karunia, anugerah. Dan karena kita tidak sanggup membayarnya dengan apapun juga, maka sikap terbaik bagi kita adalah menghargainya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia bicara tentang keselamatan. Bahwa kita sekarang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus dan menerima keselamatan hidup yang kekal itu. Karena itu kita harus menjaga, mempertahankannya. Dengan cara apa? Yang pertama, soal ajaran. Kita tidak boleh menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam gereja ini. Disampaikan oleh Bapak Gembala, oleh Wakil Gembala, dan oleh tim Gembala. Diajarkan itu. Harus mengikuti ajaran-ajaran yang sesuai diajarkan di gereja ini. Tentang kasih karunia, ya. Tentang keselamatan, ya. Harus sesuai dengan ini. Begitu banyak ajaran-ajaran di masa sekarang ini yang berseliweran di medsos, di WA, dan yang lainnya. Mari kita kembalikan sekali lagi kepada Bapak Ibu. Saya menekankan, kembalikan kalau ada ajaran-ajaran yang lain. Lebih baik tanyakan langsung kepada Bapak Gembala, kepada Bapak Wakil Gembala, kepada tim Gembala, termasuk kepada saya. Boleh juga. Kenapa? Karena berseliwerannya ajaran-ajaran yang menekankan bahwa keselamatan itu ternyata hasil usaha manusia. Ini yang disebut membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Ajaran di tengah-tengah jemaat Korintus itu adalah ajaran yang disampaikan guru-guru palsu yang mencoba meniadakan kasih karunia. Ya, selamat, percaya Yesus selamat, tetapi nggak lengkap, harus dengan melakukan Taurat. Kalau sekarang, selamat, iya. Tetapi ya harus dengan perbuatan baik. Dalam hal keselamatan, kita hanya semata-mata kasih karunia. Itu dalam hal ajaran. Yang kedua, dalam perbuatan. Apa yang kita terima sebagai ajaran yang benar dari Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus dan disampaikan oleh gembala-gembala di tempat ini, tim gembala tempat ini adalah ditampakkan, diwujudkan bahwa hidup dalam kasih karunia itu bukanlah hidup yang serampangan, hidup yang asal-asalan, hidup yang suka-suka gue, hidup yang kembali mengarah kepada masa lalu, yaitu kepada kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Sekarang ini kita sudah dibebaskan oleh Allah melalui kasih karunia dalam keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah kita terima. Mari Bapak Ibu, kita tampakkan, kita wujudkan, kita nyatakan bahwa kasih karunia itu kita pertanggungjawabkan. Kita hargai kasih karunia itu. Bentuk penghargaan terhadap kasih karunia. Kita semua, saya dan saudara semua adalah hidup di dalam kebenaran Allah. Bukan kembali hidup di dalam kubangan dosa. Sekali lagi dalam hal ini, para Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus dan jemaat kita semua bahwa tidak boleh main-main dengan kasih karunia. Tidak boleh main-main dengan keselamatan. Tidak boleh main-main dengan dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa. Kita lemparkan batu, kerikil, pasir, tetap aja tenggelam. Dosa membawa akibat yang sangat besar konsekuensinya bagi siapa saja yang mau melakukannya. Dan itu akan membuat kita menyia-nyiakan kasih karunia. Saya sering memberikan satu ilustrasi dalam bagian ini, mungkin agak lebih banyak waktunya. Seandainya saya diberikan anak 100, 50 perempuan, 50 laki-laki, sempurna. Tidak cacat. Lalu ada seorang yang miskin, punya anak cacat matanya. Lalu datang pada saya, Pak Heru punya anak 100, sempunya sempurna, fisiknya baik, masa depannya indah. Anak saya punya anak 1, mata saya cacat. Tolonglah berikan salah satu mata dari anak Pak Heru untuk dipasangkan di mata anak saya supaya anak saya melihat. Sekalipun saya punya 100 anak, saya akan jawab, tidak. Kenapa? Karena mata itu sangat berharga bagi saya, lebih mata anak saya. Kecenderungan kita adalah mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Tetapi Allah tidak demikian. Justru apa yang Allah miliki hanya satu, yaitu anak tunggalnya. Diberikan, dikorbankan, sampai dia berkata, Eli, lama sabatahani. Dan Allah harus tetap berpaling, supaya anak menggenapkan segala rencana Bapa.
apakah kita masih tega bermain-main dengan dosa? Apakah kita tega bermain-main dengan keduniawian? Apakah kita tega kepada Allah untuk bermain-main dengan sembarangan saja? Hidup harus dipatokkan, harus ditetapkan. Hidup di dalam kebenaran Allah, melakukan kebenaran Allah, yaitu melakukan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan sebagainya. Itulah yang harus kita tampakkan bersama-sama di dalam kehidupan hari ini. Yang pertama, kasih karunia. Penekanannya adalah tidak lagi hidup di dalam kubangan dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran Allah. Yang kedua, bagaimana kita mengekspresikan bahwa kita ini sungguh mempunyai kasih karunia? Yang kedua adalah menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Di dalam ayat 3 dan ayat 4, sekali lagi saya bacakan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Nah, sampai di sini saja. Rupanya untuk menghargai kasih karunia dan juga menghargai pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, Rasul Paulus itu menyadari bahwa hidupnya tidak boleh menjadi sandungan bagi orang lain. Karena itu, Paulus bertindak bijaksana. Paulus ini sebetulnya ahli Taurat, dia tahu isi Taurat. Tetapi Paulus juga dalam hal keselamatan tidak setuju bahwa dengan ajaran-ajaran palsu, dengan ajaran-ajaran orang Yahudi yang mengajarkan bahwa orang-orang yang Korintus harus melakukan Taurat untuk selamat dengan sempurna. Tidak. Karena itu sikapnya menjadi bijaksana. Saya membaca satu buku, lalu dikatakan demikian, terhadap orang Yahudi. Paulus tidak menunjukkan semangat yang berlebihan menentang Taurat. Bahwa Paulus itu dalam hal kasih karunia menentang Taurat. Karena Taurat menekankan usaha manusia. Tetapi dia tidak begitu berlebihan, ya, menampakkan semangat itu boleh, tetapi juga tidak berlebihan. Kedua, terhadap orang-orang non-Yahudi, Paulus juga bersikap bijaksana, tidak menunjukkan ketaatan yang berlebihan juga. Bukan berarti Paulus itu bermain-main, tidak. Paulus adalah seorang yang serius dalam panggilan hidupnya, menghargai benar-benar pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak main-main dan dia ingin juga jemaat Korintus itu sungguh-sungguh terbangun dengan baik. Maka dia bertindak dengan bijaksana di mana dia pada saat tertentu menentang, tapi di mana juga pada saat dia menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh. Itu pentingnya hikmat, kebijaksanaan dari Allah. Tidak ada semangat langsung sikat saja, tidak. Tidak dengan dari taat, asal taat saja, tidak. Perlu hikmat Allah sehingga penerapan kehidupan ini menjadi tepat dan membangun jemaat. Sikap berlebihan hanya menimbulkan tuduhan-tuduhan. Saat itu Paulus itu sedang diserang, diamat-amati, dilihat oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang sedang menyerang Paulus, supaya bisa mencari kesempatan untuk menyerang Paulus. Berdalih dengan tuduhan-tuduhan Paulus itu hidupnya menjadi batu sandungan. Wah, katanya ahli Taurat, tapi juga begini begitu. Tidak, Paulus mendekatkan dengan benar. Tetapi juga Paulus itu hidupnya lurus. Coba kita lihat ayat 3-4 tadi, ya. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Paulus menunjukkan bahwa sebagai pelayan Allah, dia adalah seorang yang bekerja keras. Sekalipun menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesesakan, menghadapi kesukaran-kesukaran, Paulus tetap bekerja keras. Salah satu hal yang ditunjukkan oleh Paulus, bahwa Paulus tidak mau menjadi batu sandungan, dan supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, menghentikan segala tuduhan, Paulus bekerja mencukupkan diri sendiri. Paulus tidak menjadi beban bagi jemaat. Paulus bekerja sebagai tukang kemah, dan dari situlah Tuhan memberkati Paulus untuk mencukupkan dirinya. Dalam hal-hal tertentu, kita harus bisa mencukupkan diri sendiri.
Dalam hal tertentu, kalau memang kondisi menuntut hal demikian, kita harus bisa bekerja, mencukupkan diri sendiri. Sehingga kehidupan kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan orang lain, lah kamu kok jadi beban? Kita harus bisa menghidupi diri sendiri. Paulus juga menunjukkan bagaimana menghadapi semua tantangan itu, semua pergumulan itu, kesukaran itu, yaitu dengan sabar. Atas setiap penderitaan, kesukaran, bahkan kekurangan dalam hidupnya. Paulus tetap sabar ketika dia mengalami kesulitan yang besar. Dan dia juga tetap rendah hati. Karena apa? Karena dalam segala hal, Paulus tetap setia. Orang yang setia adalah orang yang rendah hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan setia melayani Tuhan. Dan tidak bisa menghargai panggilan pelayanan Tuhan. Dia tetap setia. Dan sekarang Paulus membuktikan juga bahwa Paulus menjaga hatinya. Yaitu kemurnian hatinya dijaga penuh-penuh. Dia menghormati Allah. Tidak ada, saudara-saudara, kesalehan tanpa kemurnian hati. Paulus motivasinya adalah melayani Tuhan supaya jemaat Korintus itu diselamatkan. Dan setelah diselamatkan, hidup dalam pertanggungjawaban atas keselamatan itu. Hidup bertumbuh. Kehidupan jemaat Korintus itu bagaimana? Percabulan, perpecahan, dosa-dosa yang lainnya. Dan Paulus ingin jemaat ini bertumbuh. Tentunya kita semua, kami semua sebagai hamba Tuhan ingin melihat jemaat GBI Raja Wali ada jemaat yang bertumbuh. Sekalipun kita tetap ibadah dalam online, tetapi firman itu adalah firman yang sama. Sama pentingnya dengan kalau kita ibadah onsite. Firman adalah firman Allah yang sedang berbicara. Kami ini adalah hambanya. Karena itu, mari kita bertumbuh bersama-sama dan setia dalam segala hal. Mari kita tunjukkan bahwa kita memiliki kemurnian hati dalam melayani Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai kasih karunia Allah? Kalau yang pertama, kita menghargai kasih karunia, yaitu menghargai anugerah Allah. Menghargai kasih karunia Allah. Yang kedua, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, kita menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai hidup yang Tuhan berikan pada kita. Mengapa? Suatu fakta, hidup itu penuh dengan tantangan. Ayat 8, Paulus menyatakan demikian dan ayat sampai ayat 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Nggak selesai di situ. Ayat ini berlanjut dengan namun, itu yang membedakannya. Namun, dipercaya. Paulus itu dihina, tidak dihormati, tidak digubris, diserang, dicari-cari kesalahannya, diumpat. Dianggap sebagai penipu. Tetapi terhadap panggilan Allah, yaitu atas anugerah Allah dalam hidupnya, Paulus berkata, namun dipercaya. Kenapa? Karena ada anugerah Tuhan. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Kata namun itu sebenarnya menekankan adanya anugerah Allah di dalamnya. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar. Namun tidak mati. Ada kata namun. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Berapa kali kata namun? Dalam ayat 8 sampai 10. Saya hitung ada 5. Apa artinya? Bahwa pergumulan hidup pribadi, pergumulan hidup pelayanan, itu tidak bisa mengalahkan kita semuanya. Justru sebagai bentuk satu panggilan atas anugerah Allah atas hidup kita, Paulus menunjukkan kehidupannya bahwa dia selalu menang. Ada kekurangan, ada tidak penghormatan, bahkan ada umpatan.
dia tidak menjadi lemah. Dia tetap maju. Bahkan ketika dianggap sebagai penipu pun, dia maju. Sehingga kata namun itu bukan sekedar yang membedakan. Bagi saya kata namun itu melihat anugerah Allah. Itu artinya apapun yang dituduhkan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan ketika kita berduka cita, kita sebagai orang miskin pun, namun inilah bahwa kalau kita hidup dalam anugerah, kita yang sebagai orang miskin pun, namun satu hal, memperkaya orang banyak. Itu artinya orang miskin, katakanlah miskin secara jasmani pun, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus bisa menjadi berkat kalau mau. Itu artinya kita tidak bisa bilang saya miskin dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Anugerah Allah itu cukup untuk semua orang yang kaya dan yang miskin. Bahkan yang Allah itu datang kepada mana? Kepada orang miskin. Buktinya apa? Dia lahirnya aja jadi orang miskin. Dia bersentuhan dengan siapa? Orang miskin. Kesehariannya berkomunitas dengan siapa? Orang miskin. Walaupun dengan orang kaya juga. Tidak pernah mengabaikan siapapun juga. Tapi penekanan saya, kemiskinan pun kalau dibawa di dalam Kristus bisa menjadi berkat. Paulus itu dia tidak punya apa-apa. Sering kekurangan. Sering miskin. Tetapi hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dalam hal menghargai hidup adalah anugerah Tuhan. Tidak boleh ada dalih, tidak boleh ada alasan, tidak boleh kita ini ngomong sama Tuhan, saya ini kan cuma, tidak ada. Kita semua adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Yang oleh berkat Tuhan, oleh kasih karunia, kita dimampukan untuk menjadi berkat oleh orang lain. Tanpa apa? Kalau kita belum bisa memberkati secara materi, secara keuangan, berkatilah secara kehidupan. Tampilkan, tunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan benar. Supaya orang melihat, sehingga orang diberkati. Bahwa jemaat GB Raja Wali hidup taat pada Tuhan. Sekalipun masih miskin secara jasmani. Tidak masalah. Itu Paulus. Dalam hal ini, Paulus sungguh-sungguh merasakan semuanya anugerah Tuhan. Tidak ada satu hal pun penderitaan, celaan, kesengsaraan, kekurangan, kemiskinan menghentikan kehidupan Paulus untuk terus hidup dalam panggilan Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, menghargai panggilan Tuhan, dan menghargai juga hidup yang adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu, judul khotbah ini adalah rendah hati dan sabar. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda menghargai hidup yang diberikan Tuhan? Di dalam bacaan ini demikian. Mereka yang rendah hati dan sabar akan menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Hidup pasti penuh dengan dinamika. Kadang dihormati, kadang dihina. Seperti yang sudah saya sampaikan. Ada juga duka cita dan sukacita. Kaya dan miskin. Tetapi, ini yang penting. Sekali lagi ada tetapi itu penting sekali. Semuanya adalah hal yang berharga dan diizinkan oleh Allah. Itu terjadi diizinkan oleh Allah dan itu menjadi hal yang berharga. Kenapa? Karena semuanya itu dipakai untuk membentuk setiap kita menjadi pribadi yang kuat di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun. Situasi pandemi COVID-19 saat ini berdampak bagi banyak hal. Ekonomi, kesehatan, komunitas, dan yang lain-lainnya. Mari kita hidup dalam anugerah. Satu, rendah hati. Rendah hati itu gimana? Saya tutup. Rendah hati itu kalau dengar firman Tuhan, ya ini firman untuk saya. Bukan ini firman cocoknya untuk dia cocok. Bukan. Rendah hati. Firman ini untuk saya. Tuhan berbicara kepada saya. Itu rendah hati. Kedua, rendah hati itu saya praktekkan, saya lakukan. Sabar. Sabar sekalipun kita ini masa pandemi, perekonomian belum pulih sepenuhnya, penghasilan kita juga pet-petan, bahkan kosong. Sabar. Terima semuanya. Karena itu diizinkan oleh Allah.
kita masih bisa menjadi berkat, bukan hanya secara keuangan. Kita menjadi hidup dengan teladan dan kehidupan kita. Mari kita rendah hati. Mari kita bersabar menantikan segalanya. Saya percaya Indonesia oleh anugerah Tuhan ditolong melewati semuanya. Sehingga sebagaimana Rasul Paulus berfokus bahwa dia hidup itu adalah menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan, maka kita juga dalam segala hal biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk merespon firman Tuhan ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan itu, kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Mari kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam keselamatannya dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari Bapak Ibu kita responi pujian ini dengan pujian yang berikut ini. Ya, kita nyanyikan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini yang ditampilkan di layar. Dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berbicara kepada kami tentang kerendahan hati dan sabar. Biarlah kasih karunia-Mu boleh mendapatkan satu penghargaan dalam kehidupan kami. Yang kami nyatakan bahwa kami mau mengikuti ajaran yang diajarkan di gereja ini, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan membuang semua ajaran-ajaran yang menyimpang. Kami juga mau menyatakan kehidupan kami adalah kehidupan yang benar di dalam Tuhan Yesus, tidak mau kompromi dengan dosa, tidak mau bermain-main dengan dosa. Dalam hal menjaga anugerah Tuhan atas panggilan kami untuk melayani Engkau. Buatlah hati kami hati yang murni, hati yang tulus dalam melayani Engkau. Dan sekalipun kami menghadapi tantangan-tantangan yang begitu berat, buatlah kami untuk tetap semangat bekerja keras melayani Tuhan. Buatlah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu,
pelayan-pelayanmu, jemaatmu menjadi orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan, mempertanggungjawabkan Tuhan itu dengan bekerja keras bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah kami menghargai anugerah Tuhan itu dengan apapun juga. Tuhan mengizinkan dan kami menerima itu sebagai alat bentukan Tuhan untuk memurnikan kehidupan kami sehingga kehidupan kami bernilai di mata Engkau, dan buatlah semuanya itu tidak membuat kami menjadi kendor di dalam mengiring Engkau. Sekalipun kami masih sakit, sekalipun kami masih menghadapi pergumulan ekonomi, sekalipun kami masih punya banyak hal yang di dalam kehidupan kami, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami, tetapi biarlah kami tetap menghargai kasih karunia-Mu dan kehidupan kami boleh menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kami, biarlah hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini bagi saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka. Tuhan pegang kehidupan mereka. Jangan sampai ada satu orang pun yang keluar dari kasih karunia-Mu. Jagai mereka, ingatkan mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka apapun kondisi mereka. Dan kami percaya Tuhan bela. Tuhan juga menyediakan masa depan yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan Yesus, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan hikmat tuntunan melalui vaksin yang diberikan ini. Biarlah mendapat satu respon yang baik dari masyarakat. Dan masyarakat pun bijaksana, tidak sembrono, tidak asal-asalan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Aturan-aturan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan bisa direspon dengan baik. Sehingga dengan demikian, bagi mereka yang sudah divaksin memperoleh kekebalan tubuh, imunitasnya dibangkitkan. Usaha pemerintah yang dalam pemulihan ekonomi Tuhan Yesus, Kau juga berkati sehingga masyarakat pun merasakan ada kebaikan Tuhan, sehingga Indonesia dimampukan melalui semua pandemi ini. Kami percaya melalui hal ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami memandang kepadamu. Kami percaya kepada Engkau dan Indonesia dipulihkan oleh Engkau. Sekarang kami juga berdoa untuk siswa-siswa SMA yang besok ini akan menghadapi ujian. Berikan kepercayaan diri kepada mereka semua, bahwa pada saat mereka melakukan ujian, ada Tuhan Yesus yang mendampingi mereka. Dan itu membuat kepercayaan diri mereka menjadi utuh dan sehat. Ada pertolongan Tuhan dan membangun kepercayaan diri bahwa mereka sanggup mengerjakan ulangan itu. Lebih daripada itu, sebagai anak-anak Tuhan, ajarkan mereka hidup jujur, tidak menyontek, karena Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka lulus dan mereka bisa melanjutkan ke studi jenjang berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Raja Wali dengan segala permasalahannya. Ada yang sakit, ada yang membutuhkan pemulihan ekonomi, ada juga yang membutuhkan pemulihan yang lainnya. Tuhan, berkati mereka. Dengarlah doa mereka. Dengarlah Tuhan Yesus suara jeritan mereka. Karena Engkau Allah Bapa yang mendengar, yang peduli. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh memperhatikan setiap kami. Dengarlah doa mereka Tuhan. Dengarlah, pulihkan kesehatan jemaat-Mu, pulihkan keadaan ekonomi jemaat-Mu Tuhan, supaya melalui kehidupan ini kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah ini dengan satu berkat yang daripada Engkau. Karena itu saudaraku, mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat, yaitu kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis dari Allah Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami